Halo Teknolovers, laporan terbaru mengungkap bahwa Iran ternyata masih memiliki kemampuan pemulihan militer yang jauh lebih kuat dibandingkan perkiraan awal banyak negara barat. Meski sebelumnya dihantam serangan besar dari Amerika Serikat dan Israel, Teheran disebut mampu membangun kembali sebagian kekuatan tempurnya dalam waktu yang relatif cepat. Bahkan beberapa pejabat intelijen Amerika dikabarkan terkejut melihat kecepatan Iran dalam memulihkan fasilitas produksi drone dan sistem pertahanannya. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kemampuan Iran tidak hanya berasal dari kapasitas industri dalam negeri, tetapi juga didukung oleh hubungan strategis yang semakin erat dengan Rusia dan China. Dukungan itu disebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pertukaran teknologi, bantuan komponen militer, kerjasama intelijen, hingga dukungan ekonomi yang memungkinkan Iran tetap bertahan di tengah tekanan sanksi internasional. Salah satu pejabat Amerika Serikat bahkan mengakui bahwa Iran berhasil melampaui seluruh tenggat waktu yang sebelumnya diprediksi komunitas intelijen terkait proses rekonstitusi militernya. Dengan kata lain, proses pemulihan Iran berjalan jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan Washington. Rusia diduga memainkan peran penting melalui pertukaran data intelijen dan benturan citra satelit yang berkaitan dengan aktivitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Informasi seperti pergerakan kapal perang, pola patroli udara, hingga posisi instalasi strategis disebut sangat membantu Iran dalam memperkuat kembali sistem pertahanannya. Sementara itu, China disebut memberikan dukungan melalui jalur teknologi dan industri. Beijing diduga membantu penyediaan komponen elektronik, teknologi produksi, serta dukungan ekonomi yang memungkinkan Iran mempertahankan rantai logistik industrinya di tengah tekanan perang dan embargo. Yang paling mengejutkan, meski beberapa fasilitas Iran sempat mengalami kerusakan akibat serangan udara Amerika dan Israel, sebagian besar kemampuan militernya ternyata masih tetap bertahan. Laporan intelijen menyebut bahwa Iran masih memiliki ribuan drone aktif dengan kapasitas yang diperkirakan masih berada di sekitar 50% dari total kekuatan awal mereka sebelum konflik memanas. Bukan hanya drone, sebagian besar rudal jelajah pertahanan pantai Iran juga disebut tetap utuh. Kemampuan ini dinilai sangat berbahaya karena dapat digunakan untuk mengancam jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, titik paling vital dalam perdagangan minyak dunia. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur sempit yang menjadi lalu lintas utama distribusi energi global. Setiap ancaman di wilayah ini hampir selalu berdampak langsung terhadap harga minyak dunia, stabilitas ekonomi global, dan keamanan maritim internasional. Karena itulah, keberadaan sistem rudal pertahanan pantai Iran masih menjadi perhatian serius Pentagon. Dengan posisi geografis Iran yang menguasai sebagian besar garis pantai di kawasan tersebut, kemampuan rudal mereka dinilai mampu menciptakan ancaman besar terhadap kapal tanker minyak, kapal perang, hingga jalur perdagangan internasional. Di tengah meningkatnya kekhawatiran itu, hubungan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru dilaporkan mulai mengalami ketegangan. Keduanya disebut memiliki pandangan berbeda terkait bagaimana konflik dengan Iran seharusnya dilanjutkan. Netanyahu dikabarkan terus mendorong opsi militer dan menilai jalur diplomasi hanya akan memberi Iran waktu untuk memperkuat diri kembali. Sebaliknya, Trump disebut lebih memilih penyelesaian melalui negosiasi demi mencegah konflik regional yang lebih luas. Menurut beberapa laporan media Israel, perbedaan pandangan itu bahkan memicu perdebatan sengit dalam percakapan telepon antara kedua pemimpin pada Selasa malam 19 Mei 2026. Percakapan tersebut disebut berlangsung sangat dramatis dan berfokus pada masa depan operasi militer terhadap Iran. Netanyahu dilaporkan mendesak agar tekanan militer terhadap Teheran terus ditingkatkan sebelum Iran benar-benar mampu memulihkan seluruh kapasitas militernya. Namun Trump justru memperlihatkan sikap yang lebih berhati-hati. Ketika berbicara di hadapan wartawan sehari setelahnya, Trump mengatakan dirinya sama sekali tidak terburu-buru untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Meski begitu, ia mengklaim bahwa proses negosiasi saat ini sudah memasuki tahap akhir. Trump juga menyatakan bahwa kesepakatan mungkin saja bisa tercapai dalam waktu dekat. Namun ia turut memberikan peringatan keras. Menurutnya, jika negosiasi gagal, Amerika Serikat mungkin akan melakukan beberapa hal yang agak buruk. Meski ia berharap situasi itu tidak perlu terjadi. Trump bahkan mengatakan bahwa Amerika sebelumnya sudah menghantam Iran dengan sangat keras.
Dan jika diperlukan, serangan yang lebih besar bisa saja kembali dilakukan. Walaupun demikian, ia tetap memberi sinyal bahwa jalur diplomasi masih menjadi prioritas utama pemerintahannya. Ketika para jurnalis menanyakan isu keretakan hubungannya dengan Netanyahu, Trump mencoba meredam spekulasi tersebut. Ia menyebut Netanyahu sebagai sosok yang baik dan mengatakan bahwa pemimpin Israel itu akan melakukan apapun yang diinginkannya. Trump juga menambahkan bahwa Netanyahu tetap merupakan Perdana Menteri Israel di masa perang dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan negaranya. Namun di balik pernyataan publik tersebut, laporan internal menyebut bahwa sebagian perencana militer Israel mulai khawatir terhadap arah kebijakan Washington. Mereka takut Trump pada akhirnya akan menerima kesepakatan yang dianggap terlalu lunak terhadap Iran hanya demi menghentikan perang lebih cepat dan memulihkan stabilitas ekonomi global. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Konflik di Timur Tengah telah menyebabkan gangguan serius terhadap jalur perdagangan energi dunia, terutama di kawasan Selat Hormuz. Tekanan ekonomi global akibat naiknya harga minyak dan gangguan distribusi energi mulai dirasakan banyak negara. Karena itulah, Washington disebut memiliki kepentingan besar untuk segera meredam konflik sebelum situasi semakin tidak terkendali. Dalam rancangan proposal yang diajukan Amerika Serikat terhadap sejumlah syarat utama yang harus dipenuhi Iran, salah satunya adalah tidak adanya pembayaran reparasi perang kepada Teheran. Selain itu, Iran juga diminta menyerahkan sekitar 450 kg uranium yang telah diperkaya hingga kadar 60%. Uranium dengan tingkat pengayaan tersebut dianggap sudah sangat dekat dengan level yang dibutuhkan untuk pengembangan senjata nuklir. Amerika juga mengusulkan pembatasan seluruh aktivitas nuklir Iran agar hanya dilakukan di satu lokasi tertentu yang dapat diawasi secara internasional. Tak hanya itu, proposal tersebut juga mencakup pencairan sebagian aset Iran yang dibekukan. Dengan nilai kurang dari 25% dan total keseluruhan dana yang sebelumnya ditahan. Amerika Serikat juga menginginkan adanya gencatan senjata yang implementasinya bergantung pada keberlanjutan proses negosiasi antara kedua pihak. Namun Iran memiliki tuntutan yang jauh lebih berbeda. Teheran meminta penghentian perang di seluruh front konflik, khususnya di Lebanon yang selama ini menjadi salah satu titik panas utama di kawasan. Iran juga menuntut pencabutan total seluruh sanksi internasional yang selama bertahun-tahun menekan ekonominya. Selain itu, mereka meminta pencairan penuh dana Iran yang dibekukan di luar negeri serta pembayaran kompensasi atas kerusakan akibat perang. Yang paling sensitif, Iran juga menuntut pengakuan penuh atas kedaulatan mereka di kawasan Selat Hormuz. Bagi banyak analisis Barat, tuntutan tersebut dianggap sangat sulit diterima oleh Washington maupun Israel karena menyangkut keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan keamanan jalur perdagangan global. Di sisi lain, para pejabat militer Israel dilaporkan telah menyelesaikan daftar target baru di wilayah Iran. Mereka mengklaim siap melanjutkan gelombang serangan udara berikutnya apabila pemerintah memberikan izin. Beberapa pejabat Israel bahkan disebut optimistis bahwa operasi militer lanjutan dapat melumpuhkan kemampuan rezim Teheran secara signifikan sebelum Iran benar-benar pulih sepenuhnya. Frustasi Israel juga semakin meningkat terhadap kesepakatan gencatan senjata di Lebanon. Menurut sejumlah laporan, Tel Aviv merasa ruang gerak militernya menjadi terlalu terbatas, sementara kelompok Hizbullah masih terus melancarkan serangan terhadap tentara dan warga sipil Israel. Situasi ini membuat ketegangan di kawasan Timur Tengah tetap berada pada level yang sangat tinggi. Banyak pihak khawatir bahwa kegagalan diplomasi dapat memicu perang regional yang jauh lebih besar dan menyeret lebih banyak negara ke dalam konflik terbuka. Sementara perhatian dunia masih tertuju pada Timur Tengah, perang Rusia dan Ukraina juga kembali memanas. Setelah Moskow menuding Ukraina melakukan serangan drone terhadap sebuah asrama kampus di wilayah Lugansk yang saat ini diduduki Rusia. Menurut laporan yang disampaikan pemerintah Rusia, serangan tersebut menewaskan 6 orang dan melukai puluhan lainnya. Sebanyak 15 orang lainnya juga dilaporkan masih hilang karena proses pencarian di reruntuhan bangunan terus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan insiden itu sebagai aksi terorisme dan langsung memerintahkan pemerintah pertahanan Rusia untuk menyiapkan respon. Meski tidak menjelaskan bentuk respon yang dimaksud, perintah tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa Moskow sedang mempersiapkan serangan balasan baru terhadap Ukraina.
Dalam pernyataan disiarkan televisi nasional Rusia, Putin mengatakan bahwa 6 orang dipastikan tewas, 39 lainnya terluka dan sejumlah korban masih belum ditemukan. Wilayah Lugan sendiri berada di bagian timur Ukraina, tetapi hampir seluruhnya kini dikuasai Rusia sejak invasi besar-besaran dimulai pada tahun 2022. Gambar yang dirilis pejabat wilayah pro-Rusia memperlihatkan bangunan kampus di kota Staroblitz dengan jendela-jendela hancur dan kobaran api di beberapa bagian gedung. Gubernur wilayah yang ditunjuk Moskow mengatakan bahwa drone Ukraina menyerang gedung akademik dan asrama sekolah tinggi kejuruan Staroblitz. Namun pihak Ukraina segera membantah tuduhan tersebut. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menegaskan bahwa target mereka bukan warga sipil, melainkan markas unit militer Rusia bernama Rubicon yang berada di sekitar kota itu. Menurut Ukraina, unit tersebut selama ini terlihat dalam berbagai operasi terhadap warga sipil Ukraina dan fasilitas militer mereka. Pihak Ukraina juga menegaskan bahwa seluruh operasi militer dilakukan secara hukum, humaniter, internasional, dan hanya menyasar infrastruktur yang digunakan untuk kepentingan militer. Mereka menyebut tuduhan Rusia sebagai bentuk manipulasi informasi untuk membangun opini internasional terhadap Ukraina. Staroblitz sendiri berada sekitar 65 km dari garis depan konflik di Ukraina Timur. Kota tersebut direbut Rusia pada tahun 2022, tidak lama setelah invasi besar-besaran dimulai. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa perang Rusia-Ukraina masih jauh dari kata selesai. Meski garis depan tidak banyak berubah dalam beberapa bulan terakhir, kedua pihak terus melancarkan serangan jarak jauh menggunakan drone, rudal, dan artileri berat. Perang modern kini tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah tank atau pasukan darat. Drone, intelijen satelit, peperangan elektronik, dan kemampuan industri militer menjadi faktor yang semakin menentukan arah politik. Hal itu terlihat jelas baik di Ukraina maupun di Timur Tengah. Iran mampu memulihkan kapasitas drone mereka dengan cepat. Sementara Rusia dan Ukraina terus menggunakan drone sebagai senjata utama di medan perang. Di tengah situasi global yang semakin tidak stabil, dunia kini menghadapi kenyataan bahwa konflik modern tidak hanya berlangsung di garis depan pertempuran, tetapi juga melalui ekonomi, teknologi, jalur energi, hingga perang informasi. Dan sejauh ini, belum ada tanda bahwa ketegangan global tersebut akan segera mereda.